Teknik analisis korelasional bivariat. Teknik analisis korelasional bivariat adalah analisis statistik mengenai hubungan antar dua variabel. Tujuan dari teknik analisis ini adalah untuk mengetahui kekuatan atau bentuk arah hubungan di antara dua variabel dan besarnya yang disebabkan oleh variabel satu atau variabel bebas terhadap variabel yang lainnya atau variabel terikat. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama, atau korelasi positif, atau berlawanan, atau korelasi negatif. Bivariat korelasi person product moment. Korelasi produk momen ini adalah salah satu teknik untuk mencari korelasi antara dua variabel. Ciri-ciri uji korelasi produk momen yaitu sebagai berikut. Yang pertama, termasuk statistik parametrik, dan yang kedua harus melakukan uji prasyarat. Yang pertama itu uji normalitas. Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen, atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Jika datanya tidak berdistribusi normal, maka analisis non parametrik yang digunakan. Jika datanya berdistribusi normal, maka analisis parametrik yang dapat digunakan termasuk korelasi produk momen. Uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel atau lebih yang diuji mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Adapun dua bagian dari uji ini adalah jenis data interval atau rasio dan jumlah sampel, bisa banyak atau sedikit. Nah, di sini sudah ada contoh soal. Contoh soalnya berbunyi, guru matematika ingin meneliti apakah siswa yang diajarkan menghitung dengan cara biasa atau kita simbolkan dengan X memiliki nilai kecepatan menghitung matematis lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang diajarkan menghitung dengan sistem sempoa atau kita lambangkan dengan Y. Setelah pengumpulan data dilakukan, didapat hasil sebagai berikut. Nah, dari data ini kita akan mengujinya dengan taraf signifikan 5%. Lalu kita akan menentukan yang pertama hipotesis nol dan hipotesis alternatif, kedua tingkat signifikansi, ketiga uji normalitas, dan yang keempat itu uji hipotesis. Di sini saya sudah menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, di mana HO itu adalah siswa yang diajarkan menghitung dengan cara biasa memiliki nilai kecepatan menghitung matematis lebih tinggi atau sama dengan siswa yang diajarkan menghitung dengan sistem sempoa. HA, siswa yang diajarkan menghitung dengan cara biasa memiliki nilai kecepatan menghitung matematis lebih rendah dengan siswa yang diajarkan menghitung dengan sistem sempoa. Selanjutnya, tingkat signifikansi yang diberikan atau alfanya itu adalah 5% atau sama dengan 0,05. Sebelumnya kita sudah menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif dan tingkat signifikansi atau alfa. Selanjutnya kita akan menguji prasyarat normalitas dan homogenitas. Selanjutnya kita akan menguji prasyarat normalitas. Untuk menguji prasyarat normalitas, kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Langkah selanjutnya kita akan copy data ini dan kita akan masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Jadi ini adalah tampilan awal SPSS. Nah, di bagian kiri bawah aplikasi ini terdapat data view dan variabel view. Selanjutnya, data yang sudah kita copy tadi kita akan paste ke dalam tabel data view. Lalu kita klik pada kolom pertama dan kita paste. Selanjutnya, jika sudah tampil seperti ini, kita akan pindah ke bagian variabel view. Pada bagian ini, di bagian name kita akan ubah menjadi X dan Y. Nah, pada kolom pertama kita ubah menjadi X, di mana X adalah siswa yang diajarkan dengan cara biasa. Lalu yang kedua kita ubah dengan Y, di mana Y itu adalah siswa yang diajarkan dengan sistem sempoa.
Kemudian pada bagian desimal kita ubah menjadi angka 0. Pada label X ini kita bisa saja langsung mengetik siswa yang diajarkan menghitung dengan cara biasa. Pada label ini kita bisa langsung ketik siswa yang diajarkan menghitung dengan sistem sempoa. Kemudian pada bagian measure-nya itu kita ubah menjadi scale. Jika sudah, kita akan kembali ke data view. Maka tampilan yang awalnya tadi tidak terdapat XY, sekarang sudah terdapat X dan Y. Oke, sekarang kita akan menguji normalitas. Untuk langkah yang pertama kita pilih analyze. Kemudian kita pilih yang bagian deskriptif statistik. Selanjutnya di bagian deskripsi statistik ini kita akan memilih yang bagian explore. Lalu klik plots dan kita bisa centang yang bagian normality plots with test. Selanjutnya kita langsung klik continue. Jika sudah klik continue kita langsung klik OK. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita copy saja yang bagian test of normality dan kita copy ke Word. Jadi data yang sudah kita copy tadi ini kita bisa lihat bersama bagian uji normalitasnya. Yang kita tuju adalah Shapiro-Wilk. Nah, pada bagian Shapiro-Wilk ini terdapat jumlah data yang bisa dikatakan sedikit. Sedangkan untuk Kolmogorovnya itu memiliki jumlah data yang banyak. Lalu untuk taraf signifikan bagian Shapiro-Wilk ini pada cara biasa itu terdapat 0,601, sedangkan pada sistem sempoa terdapat 0,633. Jadi dari hasil uji di atas diperoleh nilai signifikan pada Shapiro-Wilk untuk cara biasa 0,601 dan sistem sempoa 0,633. Maka angka signifikan tersebut lebih besar dari taraf signifikan 5% atau 0,05% atau signifikannya lebih besar dari 0,05. Maka dikatakan distribusi normal. Oke, setelah kita mencari nilai normalitas, selanjutnya kita akan menguji nilai homogenitas. Oke, pada tampilan kali ini agak berbeda dari yang sebelumnya. Di sini itu terdapat kode kelas. Nah, kode kelas untuk yang variabel X-nya itu kita bisa taruh dengan kode 1. Sedangkan untuk tabel Y kita taruh dengan kode 2. Oke, langkah selanjutnya bagian nilai dan kode kelas ini kita copy dan masukkan ke dalam SPSS. Selanjutnya data yang tadi itu kita paste ke kolom yang ketiga. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita klik ke variable view dan tampilannya akan seperti ini. Nah, pada name ini pada baris ketiga kita ubah menjadi kode underscore kelas. Pada baris keempat kita ubah menjadi nilai. Selanjutnya pada bagian desimalnya itu kita ubah dua-duanya itu menjadi 0. Selanjutnya pada bagian label ini kita tidak perlu ubah, yang kita ubah itu bagian values-nya. Nah, di bagian value ini pada label pertama kita taruh dengan cara menghitung biasa, lalu kita add, dan yang kedua itu kita beri label cara menghitung sempoa, lalu kita add
Setelah itu kita klik continue dan oke. Setelah kita ubah value-nya, kita lanjutkan ke measure. Bagian kode kelasnya itu kita ubah menjadi nominal dan bagian nilainya itu kita ubah menjadi scale. Selanjutnya kita akan menguji homogenitas. Sekarang kita kembali dulu ke bagian data view. Pada data view kita pilih analyze, lalu compare means. Selanjutnya kita pilih pada bagian one way ANOVA. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka kode kelasnya itu kita pilih ke dependent list dan nilainya itu kita pindahkan ke bagian faktor. Nah, pada bagian option itu kita memilih homogeneity of variance test, lalu kita continue dan bagian oke. Oke, setelah muncul seperti ini, kita fokuskan pandangan ke bagian test of homogeneity of variance. Selanjutnya kita akan copy bagian ini ke Word. Nah, setelah kita copy data dari SPSS ke Word, maka kita bisa lihat berdasarkan pada tabel di atas, nilai signifikan lebih besar dari taraf signifikan, yaitu 0,222 lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data di atas itu bersifat homogenitas. So, sekarang karena uji normalitas dan homogenitas sudah bersifat normal dan homogen, maka kita akan melanjutkan pada uji hipotesis. Oke, selanjutnya untuk menguji homogenitas, kita klik analyze, lalu kita pilih bagian compare means. Selanjutnya pada bagian ini kita pilih bagian independent sample t-test. Oke, jika tampilannya sudah seperti ini, maka bagian nilainya itu kita pindahkan ke test variabel dan bagian kode kelasnya itu kita pindahkan ke grouping variabel. Selanjutnya kita define groups, lalu kita klik 1 dan 2, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya jika sudah muncul tampilan seperti ini, fokus kita itu ke bagian independent sample test, dan bagian inilah yang kita akan copy masukkan ke dalam Word. Nah, jika datanya sudah tercopy ke Word, maka berdasarkan uji di atas, pada pengujian independent sample Leibniz test for equality of variance diperoleh nilai signifikan sama dengan 0,22 lebih besar dari 0,05. Jadi nilai menghitung cara biasa dan sistem Sempoa memiliki varian angka sama. Dengan demikian, untuk menguji perbedaan dua rata-rata nilai, yang dilihat adalah pada equal variance assume. Nah, untuk menguji kesamaan dua rata-rata dapat dilihat pada tabel t-test for equality of means. Pada kolom ini diperoleh nilai t-hitung sama dengan 3,119 lebih besar dari nilai t-table sama dengan 3,100. Dengan nilai signifikannya dia itu 0,006. Mohon maaf, di sini ada salah pengetikan, sebenarnya lebih kecil dari 0,05 sehingga HA-nya itu diterima. Nah, berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa siswa yang diajarkan menghitung dengan cara biasa memiliki nilai kecepatan menghitung matematis lebih rendah dengan siswa yang diajarkan menghitung dengan sistem Sempoa pada pembelajaran matematika.